Perkenalkan, nama saya Dea Cikupaikai dengan NIM 19010600107, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Kimia semester 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan kasus permasalahan lingkungan yang ada di daerah Alor. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Kimia Lingkungan. Yang pertama, pendahuluan latar belakang. Kondisi geografi Kabupaten Alor bergunung-gunung dan memberikan variasi iklim yang berbeda, sehingga sangat menguntungkan bagi daerah dan rakyat dalam pengembangan tanaman produksi. Nah, luas tanah dengan tingkat kemiringan 00 sampai 01 derajat seluas 100,98 hektar atau hanya sekitar 3,53% dari wilayah Kabupaten Alor yang luasnya mencapai 2.864,64 hektar. Sedangkan kawasan konservasi perairan daerah Kabupaten Alor atau KKPD Kabupaten Alor adalah salah satu kawasan konservasi perairan yang ada di Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Dalam pembagian administrasi Indonesia, KKPD Kabupaten Alor berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Alor. Nah, ekosistem di KKPD Kabupaten Alor sebagian besar merupakan terumbu karang, sedangkan sebagian kecilnya adalah hutan bakau. Terumbu karang menjadi habitat ikan terumbu karang jenis kepe-kepe, ikan biru, ikan lepu ayam, dan juga ikan bidadari. Sedangkan hutan bakau hanya ditumbuhi oleh jenis bakau. Berikutnya, rumusan masalah dari makalah ini adalah apa saja kasus permasalahan lingkungan di daerah Alor yang berdampak pada ekonomi, budaya, dan juga hukum. Sedangkan tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui kasus permasalahan lingkungan di daerah Alor yang berdampak pada ekonomi, budaya, dan juga hukum. Yang berikutnya pembahasan. Nah, kasus permasalahan lingkungan yang ada daerah Alor yang saya ambil adalah kapal tanker Ocean Princess pengangkut BBM yang berlayar dari Dili Timor Leste menuju ke Singapura Sabtu 29 Desember 2018 kandas dan merusak terumbu karang di perairan Tanjung Putih, Desa Aimoli yang masuk kawasan Suaka Alam Perairan atau SAP Selat Pantar, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, NTT. Nah, kawasan yang rusak itu sendiri merupakan perairan yang masuk kewenangan pengelolaan DKP NTT karena berada di bawah 12 mil laut. Nah, gambar berikut merupakan kondisi kapal tanker Ocean Princess yang kandas sehingga merusak karang di perairan Suaka Alam Perairan Selat Pantar, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Berikutnya itu dampak dari kapal tanker Ocean Princess yang merusak karang, terumbu karang yang ada di Kabupaten Alor terhadap ekonomi dan juga budaya. Yang pertama itu dampak terhadap ekonomi. Kerugian ekonomi masyarakat ini akibat kerusakan terumbu karang merupakan dampak ekonomi yang dirasakan oleh pemanfaat atau masyarakat yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dampak ekonomi terhadap masyarakat dalam kajian ini berupa potensi hilangnya pendapatan masyarakat atau pemerintah dari aktivitas penangkapan ikan dan pariwisata. Nah, bila tidak ada terumbu karang, maka hewan laut tidak memiliki tempat berkembang biak, sehingga dapat terancam kelestariannya. Nah, karena kurangnya ikan, maka nelayan akan berkurang pula pendapatannya. Jika kondisi ini berlanjut, maka akan menyebabkan kemiskinan bagi para nelayan. Sedangkan pengaruhnya terhadap budaya, yaitu karena terumbu karang yang rusak, maka membuat turis lokal atau maupun turis dari luar negeri tidak bisa pergi ke tempat tersebut untuk berwisata. Sedangkan pariwisata ini mampu memperbesar penerimaan devisa, memperluas kesempatan berusaha, dan juga lapangan kerja, terutama bagi masyarakat setempat, sehingga mendorong pembangunan daerah serta memperkenalkan nilai alam dan juga budaya bangsa. Yang berikutnya, dampak terhadap hukum. Nah, tentang pedoman
Pedoman umum pengelolaan terumbu karang, kerusakan terumbu karang ditetapkan berdasarkan kriteria baku kerusakan terumbu karang. Disebutkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup atau Kepmen LH nomor 04 tahun 2001 tentang kriteria baku kerusakan terumbu karang, pasal 1 ayat 2, yaitu kriteria baku kerusakan terumbu karang adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang. Nah, ganti rugi dapat dituntut berdasarkan sanksi yang sudah diatur dalam regulasi nasional. Proses ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan juga biaya yang dikeluarkan tidak sedikit untuk berperkara di pengadilan. Kemudian tidak juga mendapatkan ganti rugi secara maksimal, tetapi tetap ada. Nah, berdasarkan hasil wawancara, karena cukup banyak karang yang rusak akibat kandasnya kapal tanker Ocean Princess ini, maka pemilik kapal ini wajib untuk melakukan perbaikan ekosistem terumbu karang, termasuk kerugian jika ada yang disebabkan oleh kapal tanker Ocean Princess ini. Nah, demikian video penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih.